Selamat datang jiwa yang sedang menunggu. Pernahkah kamu bertanya dalam diam, kenapa kebahagiaan terasa begitu jauh? Kenapa doa-doaku tak juga dijawab dengan senyum kehidupan? Mungkin kamu merasa dunia bergerak maju, sementara kamu tertinggal di ruang sepi bernama penantian. Kamu melihat orang lain tertawa, sementara kamu memunguti serpihan harapan yang tak kunjung utuh. Tapi dengarkanlah ini baik-baik. Tuhan tidak sedang meninggalkanmu. Tuhan tidak sedang mengabaikanmu. Dia hanya sedang mengatur sesuatu yang jauh lebih besar dari apa yang bisa kamu lihat sekarang. Penundaan bukanlah berarti sebuah penolakan. Terkadang penundaan adalah bentuk cinta paling dalam dari Tuhan agar kamu tidak sekedar bahagia, tapi juga siap saat kebahagiaan itu datang. Hari ini, mari kita renungkan bersama. Inilah 5 alasan mengapa Tuhan menunda kebahagiaanmu. Bukan untuk melemahkanmu, tapi untuk membentukmu menjadi versi terbaik dari jiwa yang akan layak menerima cahaya dari Sang Ilahi. Yang pertama, karena jiwamu sedang ditempa menjadi lebih tangguh. Bayangkan dirimu seperti benih yang ditanam dalam gelap, di bawah tanah yang dingin dan sunyi. Pada awalnya semua terasa asing dan menyakitkan. Tak ada cahaya, tak ada kehangatan, dan tampaknya dunia di sekitarmu menutup semua kemungkinan untuk bertumbuh. Namun justru dari situlah kekuatan sejati mulai terbentuk. Tuhan menunda kebahagiaanmu, bukan karena Ia ingin membuatmu menderita, tapi karena Ia sedang menyiapkan ruang dalam dirimu. Ruang yang cukup luas dan dalam untuk menampung karunia yang lebih besar. Seperti seorang pandai besi yang memanaskan logam dalam suhu tinggi untuk membentuk pedang yang kokoh, begitulah semesta sedang menggodok jiwamu agar tahan terhadap badai kehidupan dan tidak mudah hancur oleh kebahagiaan semu yang cepat datang dan cepat pergi. Di saat kamu merasa sendiri, justru itulah saat Tuhan paling dekat. Ia diam bukan karena tak peduli, tapi karena Ia sedang bekerja dalam keheningan. Bentuk pekerjaan Tuhan tak selalu bisa dilihat dengan mata, tapi bisa dirasakan oleh jiwa yang peka. Dia sedang melatih batinmu untuk sabar, mengasah mentalmu untuk kuat, dan menajamkan spiritualitasmu agar tak mudah goyah oleh godaan dunia. Jiwamu sedang mengalami proses alkimia spiritual, sebuah perjalanan dari kesedihan menjadi kesadaran, dari kehampaan menjadi kebijaksanaan. Setiap luka yang kau alami, setiap penolakan yang kau rasakan adalah palu yang membentuk dirimu, bukan untuk membuatmu patah, tapi untuk mengubahmu menjadi pribadi yang bisa memikul tanggung jawab atas kebahagiaan besar yang akan datang. Bayangkan jika kebahagiaan besar datang terlalu cepat, saat mentalmu masih rapuh, saat emosimu belum stabil, saat kamu masih mudah terbakar oleh ego. Apa yang terjadi? Kebahagiaan itu akan menjadi racun. Itu sebabnya Tuhan menundanya, agar kamu tidak hanya layak menerimanya, tapi juga mampu menjaganya. Jiwa yang kuat bukan jiwa yang tak pernah menangis, melainkan jiwa yang tetap melangkah meski air mata membasahi langkahnya. Dan justru dalam proses itulah kamu sedang mendekati cahaya Tuhan. Perlahan tapi pasti, kamu sedang belajar untuk tidak hanya menunggu kebahagiaan, tapi menjadi pribadi yang layak menerimanya. Tuhan tidak membentukmu untuk kehidupan biasa. Kamu sedang ditempa untuk peran yang lebih tinggi, tugas yang lebih besar, dan cahaya yang lebih terang. Sebab cahaya tidak akan diberikan pada jiwa yang belum siap menanggung silau.
Kebahagiaan bukan hanya soal memiliki apa yang kamu inginkan, tapi menjadi pribadi yang tetap utuh meski segala hal belum datang. Ingat, malam panjang bukanlah akhir, tapi awal dari fajar yang tak tertunda. Dan setiap jiwa yang bertahan dalam kegelapan akan menjadi saksi pertama dari terbitnya matahari. Yang kedua, karena kebahagiaanmu masih terselubung dalam bentuk lain. Tidak semua hal yang datang dalam hidupmu harus tampak indah di awal. Tidak semua yang pahit berarti kutukan, dan tidak semua air mata berarti kelemahan. Karena dalam semesta, Tuhan bentuk seringkali menipu mata belum tercerahkan. Apa yang kamu anggap penderitaan hari ini bisa jadi adalah pintu tak kasat mata menuju kedamaian yang kamu idam-idamkan selama ini. Kebahagiaan sejati kadang datang memakai topeng duka. Ia tidak langsung menggelar pesta di hadapanmu, tapi menyusun perlahan dalam rasa kehilangan, kegagalan, atau bahkan keheningan yang menyakitkan. Tapi ketahuilah, Tuhan tidak menyembunyikan kebahagiaanmu. Ia hanya membungkusnya dalam proses yang kamu butuhkan untuk mencapainya. Kamu mungkin bertanya, mengapa aku harus melewati semua ini? Karena Tuhan sedang mengajarkanmu untuk tidak hanya mencari kebahagiaan di luar, tapi untuk menemukan maknanya yang sejati, yang lahir dari dalam. Saat kamu bisa menemukan cerca syukur dalam luka, saat kamu masih bisa memaafkan meski dikhianati, dan saat kamu bisa berdamai meski sedang sendiri, disitulah bentuk asli kebahagiaan mulai mengungkapkan dirinya. Tuhan tahu, jika kamu terlalu cepat diberi bahagia yang kamu inginkan, kamu akan melewatkan bahagia yang kamu butuhkan. Dan kebutuhan jiwamu tak selalu sama dengan keinginan hatimu. Jiwa butuh pencerahan, bukan sekedar hiburan. Jiwa butuh kedalaman, bukan hanya kesenangan sesaat. Dan karena itulah kebahagiaan yang datang dari Tuhan sering muncul dalam bentuk yang berbeda dari yang kamu harapkan. Apakah kamu pernah merasa dikhianati oleh keadaan, lalu justru setelahnya kamu menjadi lebih bijak? Atau pernah ditinggalkan seseorang, lalu kamu justru menemukan kekuatan batin yang selama ini tersembunyi? Itu bukan kebetulan. Itu adalah bentuk kebahagiaan yang belum kamu kenali. Karena Tuhan menyelipkannya dalam paket kehidupan yang membuatmu tumbuh, bukan hanya tersenyum. Ketika kamu bisa melihat keindahan dari hal-hal yang sebelumnya kamu benci, ketika kamu bisa berkata terima kasih Tuhan, meski tidak sedang berada di puncak kehidupan, maka sesungguhnya kamu sudah mencapai bentuk tertinggi dari kebahagiaan itu sendiri. Kesadaran. Jangan terburu-buru menilai hidup dari rasa sakit yang kamu alami, karena bisa jadi itu adalah cara Tuhan mengukir keindahan dalam jiwamu sebelum Ia hadiahkan pelangi dalam takdirmu. Yang ketiga, karena ada kebahagiaan yang lebih tinggi yang sedang disiapkan. Tuhan tidak pernah kehabisan rencana indah, tapi Dia tahu kapan harus memberikannya padamu. Kadang kamu meminta setetes air, padahal Tuhan sedang menyiapkan samudra. Kamu berharap pada pintu kecil yang terbuka, tapi Tuhan sedang membangun gerbang cahaya untuk masa depanmu. Penundaan ini bukanlah penolakan, ia adalah bentuk perlindungan ilahi. Tuhan tahu apa yang kamu anggap kebahagiaan hari ini bisa jadi adalah penghalang bagi pertumbuhan jiwamu esok hari. Bukan karena kamu tidak layak bahagia sekarang, tapi karena ada kebahagiaan yang lebih tinggi, lebih murni, lebih seimbang yang belum siap kamu terima. Bukan karena terlalu jauh, tapi karena terlalu besar untuk ukuran hatimu yang sekarang. Bayangkan seorang anak kecil meminta korek api karena dia ingin melihat cahaya. Sang ayah tidak memberikannya, bukan karena tak cinta, tapi karena tahu
yang ia inginkan bisa membakar dirinya sendiri. Begitulah Tuhan menunda sebagian kebahagiaanmu, bukan untuk menyiksa, tapi agar saat cahaya itu datang, kamu bisa menampungnya tanpa terbakar olehnya. Kadang kamu memohon hadirnya seseorang dalam hidupmu, tapi Tuhan tahu bahwa jika orang itu datang sekarang, kamu akan kehilangan dirimu sendiri. Kadang kamu meminta rezeki yang melimpah, tapi Tuhan tahu bahwa rezeki itu bisa membuatmu jauh darinya jika datang terlalu cepat. Maka Tuhan menunda agar kamu matang terlebih dahulu, agar kamu kuat menampung berkah tanpa tenggelam di dalamnya. Dan yang lebih dalam lagi, Tuhan sedang mengajarkanmu untuk tidak sekedar mengejar kebahagiaan, tapi untuk mencapai ketinggian. Karena ada kebahagiaan dunia dan ada kebahagiaan jiwa. Yang pertama sering tergantung pada keadaan, yang kedua muncul dari kedalaman kesadaran. Tuhan tidak hanya ingin kamu tertawa, Dia ingin kamu bercahaya. Dia tidak sekedar ingin kamu sukses, tapi ingin kamu bangkit sebagai versi tertinggi dari jiwamu. Itu sebabnya hal-hal yang kamu tunggu belum datang, karena Tuhan sedang menyiapkan dirimu untuk bukan sekedar menerima, tapi menjadi pantulan dari karunia-Nya. Bisa jadi kamu tidak mendapatkannya yang kamu minta, karena Tuhan akan memberimu sesuatu yang tidak pernah kamu bayangkan. Bukan karena kamu lupa meminta, tapi karena itu jauh lebih agung dari doamu yang terbatas. Dan kamu akan berkata di akhir nanti, ternyata yang aku tunggu dulu bukan kebahagiaan, tapi versi diriku yang sanggup menjaganya. Yang tertunda bukan hilang, yang belum datang bukan terlupakan. Tuhan hanya sedang menyusun sesuatu yang lebih tinggi dari yang kamu tahu, lebih luas dari yang kamu lihat, dan lebih dalam dari yang kamu minta. Dan yang keempat, karena kamu sedang diajar untuk tidak melekat pada dunia. Ada kebahagiaan yang datang, tapi hanya untuk jiwa yang sudah melepaskan. Ada cahaya yang turun, tapi hanya ke dalam hati yang tidak lagi menggenggam dunia terlalu erat. Karena sungguhnya, sebelum Tuhan menghadiahkan kebahagiaan sejati, Dia akan lebih dulu mengajarimu seni melepaskan, seni merdeka, seni menjadi kosong namun utuh. Tuhan tahu terlalu banyak manusia mengejar kebahagiaan seolah itu barang duniawi. Harus dimiliki, harus digenggam, harus dipertahankan dengan segala cara. Padahal semakin kamu melekat pada sesuatu, semakin kamu cemas kehilangannya. Dan disitulah penderitaan diam-diam tumbuh. Bukan karena kamu tak punya, tapi karena kamu terlalu takut kehilangan. Maka dalam kasih sayang-Nya yang tersembunyi, Tuhan menunda kebahagiaanmu agar kamu belajar membebaskan dirimu dari keterikatan pada hasil, pada waktu, pada manusia, pada pencapaian. Karena saat kamu masih berpikir bahwa bahagia berasal dari apa yang bisa kamu miliki, kamu akan terus terombang-ambing oleh dunia yang tak pasti. Lihatlah para bijak, para sufi, para pencari cahaya. Kebahagiaan mereka tak bergantung pada apa yang mereka punya, tapi pada seberapa sedikit hal dunia ini yang bisa mengguncang kedamaian mereka. Mereka tetap tersenyum meski sendiri, tetap tenang meski kehilangan, tetap damai meski tak diberi apa-apa oleh dunia. Mengapa? Karena mereka tak diajar untuk tidak melekat, dan justru karena itulah mereka diberi lebih. Kamu sedang dibawa menuju kebebasan itu. Tuhan sedang melatih hatimu agar bisa bersandar hanya kepadanya, agar kamu tahu bahwa dunia hanyalah jembatan, bukan tujuan. Segala hal yang kamu anggap penting, uang, cinta, posisi, pencapaian, semuanya fana. Dan saat kamu menyadari itu, kamu tidak menjadi acuh. Justru kamu akan lebih bijak mencintai
lebih ikhlas memberi, dan lebih tenang menerima apapun hasilnya. Kamu sedang diajar untuk tidak menjadikan dunia sebagai pusat gravitasi jiwamu, karena jiwa yang melekat pada dunia akan lelah, sedangkan jiwa yang menggantungkan dirinya hanya kepada Tuhan akan melayang ringan, melampaui ruang dan waktu. Dan di momen ketika kamu telah mampu melepaskan, Tuhan akan memberimu kebahagiaan tanpa syarat, bukan karena kamu mengejarnya, tapi karena kamu sudah tidak membutuhkannya untuk merasa utuh. Disitulah kebahagiaan tertinggi hadir, bukan karena kamu memiliki dunia, tapi karena kamu tidak lagi diperbudak olehnya. Yang kelima, karena waktunya belum tepat, tapi sudah mendekat. Terkadang yang paling menguji bukanlah rasa sakit, tapi penantian tanpa kepastian. Kamu merasa telah berjuang, telah berdoa, telah bersabar. Namun, mengapa yang kamu harapkan belum juga datang? Disinilah kamu diuji, bukan dalam hal memiliki, tetapi dalam hal mempercayai bahwa Tuhan tidak pernah terlambat, bahwa waktunya bukan acak tapi akurat, tepat, suci, disesuaikan dengan takaran jiwamu, bukan dengan jam tangan duniamu. Seringkali kita ingin semuanya terjadi sekarang, segera, tanpa jeda, tanpa proses. Namun sadarkah kamu bahwa yang instan justru sering rapuh? Sesuatu yang terburu-buru seringkali tidak siap untuk bertahan lama. Tuhan tidak ingin kamu hanya sekedar merasakan kebahagiaan, tapi menghidupkannya dalam jangka panjang dengan kedalaman, bukan sekedar ledakan sesaat. Itulah sebabnya segala sesuatu yang besar butuh waktu. Biji butuh musim untuk tumbuh, emas butuh tekanan untuk bersinar, dan kamu butuh proses untuk matang. Waktu yang kamu anggap sebagai penundaan bisa jadi adalah waktu yang digunakan Tuhan untuk menyusun ulang semesta di sekelilingmu, untuk membuka jalan, mempertemukan takdir, menyingkirkan hal-hal yang tak selaras dengan cahaya jiwamu. Tuhan tidak hanya menyiapkan hadiah untukmu, Dia juga sedang menyiapkan dirimu untuk menerima hadiah itu. Karena apa gunanya kebahagiaan besar jika kamu belum punya wadah yang kuat untuk menampungnya? Apa gunanya diberi cinta besar jika kamu masih menyimpan luka lama yang belum sembuh? Apa gunanya diberi keberkahan jika hatimu masih dipenuhi kegelisahan? Maka bersabarlah, bukan karena kamu pasrah, tapi karena kamu tahu kebahagiaan itu sedang dalam perjalanan. Ia tidak hilang, tidak tersesat, tidak digagalkan. Ia hanya menunggu waktu semesta menyelaraskan semuanya, dirimu, jiwamu, lingkunganmu, dan momen terbaik untuk itu terjadi.